A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Fidia Nur Hidayah sebagai moderator kelompok 3 mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Renelda Seba MAK. Di sini saya akan dibantu oleh ketiga teman saya yang akan membantu menjelaskan materi perencanaan dan pengendalian, yaitu Hilda Amalia yang akan menjelaskan tentang materi anggaran perencanaan dan pengendalian, dilanjutkan oleh Dini Noviana serta dibantu oleh Rani Sawitri yang akan menjelaskan tentang penggunaan analisis biaya volume laba beserta kasus perencanaan dan pengendalian. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Hilda Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amelia dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian memang saling berhubungan. Komponen dasar dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaian suatu tujuan. Berikut adalah persiapan anggaran induk. Yang pertama, anggaran induk budget master adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Ketiga, anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan, di mana anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, seperti penjualan, produksi, persediaan barang jadi. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laba rugi disertai dengan laporan pendukung seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan barang jadi, anggaran beban penjualan dan administrasi, serta anggaran barang pokok penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Noviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami yang masih membahas tentang anggaran perencanaan dan pengendalian, di mana anggaran keuangan memerinci aliran masuk dan keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan aliran keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan atau laporan neraca. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah ada 3. Yang pertama, anggaran neraca. Yang kedua, anggaran kas. Yang ketiga, anggaran untuk pengeluaran modal. Yang pertama, anggaran neraca yaitu anggaran di mana memerinci keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban, serta kekayaan bersih dalam waktu yang akan datang. Yang kedua, anggaran kas. Anggaran kas yaitu anggaran di mana memerinci penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam waktu yang akan datang. Yang ketiga, anggaran untuk pengeluaran modal, yaitu anggaran di mana rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran, biasanya pada dasar membuat anggaran kas, anggaran overhead pabrik, dan anggaran biaya non-produksi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat analisis biaya volume laba. Yang pertama,
menentukan volume penjualan atau pendapatan yang diperlukan supaya mencapai target laba. Yang kedua, melihat bagaimana perubahan pada pola biaya tetap dan variabel mempengaruhi tingkat laba perusahaan. Yang ketiga, melibatkan bagaimana perubahan tertentu pada harga atau biaya akan mempengaruhi titik impas. Yang keempat, analisis CVP dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, analisis CVP sebagai alat perencanaan jangka pendek yang berguna secara efektif menggunakan data perhitungan biaya langsung untuk menganalisis hubungan antara biaya, laba, bauran pabrik, dan volume penjualan. Baiklah, saya Rani Sawitri akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Dini Noviana. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan analisis biaya volume laba. Yang pertama, harga jual konstan di sepanjang kisaran relevan tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah suatu hasil perhitungan dengan menggunakan model hubungan biaya volume dan laba hanya akan valid pada satu tingkat harga tertentu. Nah, jika harga berubah, maka hasil perhitungan yang dihasilkan tidak dapat lagi digunakan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang relevan. Kemudian, yang kedua, biaya bersifat linear dalam setiap kisaran relevan dan juga dapat dibagi secara akurat dalam elemen-elemen biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian yang nomor 3, dalam perusahaan pabrikan, tingkat persediaan tidak berubah dalam pengertian selisih tingkat persediaan awal dan persediaan akhir periode signifikan. Kemudian yang nomor 4, dalam perusahaan yang menghasilkan dan menjual banyak produk, bauran penjualannya konstan. Misalnya, pada suatu saat tertentu, sebuah perusahaan menjual 2 jenis produk dengan komposisi 10 unit produk A dan 15 unit produk B dalam waktu yang bersamaan. Apabila di kesempatan lain, misalnya, komposisi penjualan berubah menjadi 7 unit produk A dan 10 unit produk B, maka perhitungan impas untuk komposisi pertama tidak berlaku lagi bagi produk dengan komposisi baru tersebut. Pada prinsipnya, bahwa analisis ini valid digunakan bila komposisi volume penjualan produk bergeser dalam kisaran proporsi yang konstan. Kemudian kasusnya, pengendalian manufacturing melibatkan seluruh aktivitas mulai dari pemasukan bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan produksi meliputi perencanaan proses, jadwal induk produksi, perencanaan kebutuhan material, perencanaan kapasitas, dan pengendalian aktivitas produksi. PT Nikkatsu Electric Works bekerja di bidang industri manufaktur dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi nasional di sektor real dengan menghasilkan produk impor maupun ekspor yang banyak menyerap tenaga kerja, serta melaksanakan program kemitraan dengan para industri kecil. Perencanaan dan pengendalian produksi balas A1 diantaranya forecasting 12 periode mendatang berdasarkan plot data demand 12 periode sebelumnya, menghitung rencana produksi agregat, menentukan master production schedule, menghitung loading, dan MRP, material requirement planning. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah membantu menjelaskan tentang materi perencanaan dan pengendalian. Dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahawa perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan dan saling berkaitan. Perencanaan dan pengendalian sangat penting dalam suatu usaha atau organisasi. Tujuan perencanaan dan pengendalian ini agar tercapai suatu keinginan. Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, iaitu rencana keuangan untuk masa depan. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam perkuliahan online ini.
Dan jika terdapat kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.